Halo Sobat ASN dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Muhammad Faras Nasirida. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Palangkaraya. Saya salah satu peserta CPNS Angkatan 27 tahun 2022 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya adalah Aprilita. Saya juga berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Palangkaraya. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS pada angkatan 27 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih. Halo, nama saya Andi Ismail Lukman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Pembangunan Sosial Universitas Mula Warman. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 27 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Alfianolita Sanistasya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Mula Warman. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 27 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Salam kenal. Halo, perkenalkan nama saya Puput Iswandia Raisari. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangkaraya. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 27 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Salam kenal semuanya. Permisi Pak. Ya, Pak, saya ingin wawancara sedikit, bisa Pak? wawancara apa Mas? Dan ini ada tugas dari Laksar. Ya. Jadi gimana? Hasilnya gimana? Di sini aja boleh Pak. Oke. Pak, mohon maaf dengan Bapak siapa? Suherman. Pak boleh minta waktu yang sedikit ya. Boleh. Oke, kita langsung saja ya Pak dengan pertanyaan. Apakah Bapak sebelumnya pernah mendengar istilah kesiapsiagaan bela negara? Oh, pernah dong. Itu materi wajib tuh. Jadi menurut Bapak apa sih arti atau maksud dari kesiapsiagaan bela negara tersebut? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia tuh harus apa ya, paling tidak membela negara kita tuh dalam segala bentuk ya, dari profesi kita misalnya atau dari sifat patriotisme tuh juga boleh, tidak selalu militeristik ya gitu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam kehidupan sehari-hari implementasinya itu seperti apa Pak? Implementasi sederhana bela negara itu kayak ini kali ya, mencintai produk lokal ya. Jadi kita menggunakan produk-produk dalam negeri, baju batik misalnya atau produk UMKM itu sih. Jadi lebih mendukung produk lokal ya? Ya, produk lokal itu bentuk paling sederhana deh. Nah, kalau menurut Bapak, peran apa saja yang dapat dilakukan dalam berpartisipasi melakukan aksi kesiapsiagaan bela negara tersebut? Nah itu pertama, kalau masnya mau ke pasar nih, kan biasanya ada opsi beli makanan di supermarket atau di pasar tradisional ya. Masnya beli di pasar tradisional aja tuh misalnya. Terus kalau dikasih opsi beli baju ya belilah baju-baju yang memang brand lokal gitu Mas. Jadi kita jadi konsumen juga, kita bisa berperan jadi konsumen. Juga kita bisa bantu mempromosikan misalnya, atau bisa membantu mendidik, mungkin melatih UMKM-nya biar bisa lebih berkembang lagi. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak. ya, saya lanjut nyapa dulu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya bersama Mbak Devita, salah satu guru di Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Samarinda, yang akan kita tanya pendapatnya mengenai kesiapsiagaan. Ya, terima kasih untuk waktunya ya. Kita mulai aja dengan tanggapan Mbak Devita mengenai sebelumnya pernah mendengar istilah kesiapsiagaan bela negara? Pernah. Ya, kalau menurut dari sudut pandang Mbak Devita, maksud dari kesiapsiagaan bela negara itu apa? Keadaan siap
siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam sih menurut pendapat saya. Oke. Selanjutnya kalau dari wujud implementasi kehidupan sehari-hari dalam kesiapsiagaan bela negara itu seperti apa? Wujud implementasi kesiapsiagaan bela negara sebagai guru, saya pribadi menerapkan kesadaran untuk mentaati tata tertib negara dengan menebarluaskan hal baik tentang peraturan negara melalui Pancasila dan undang-undang yang saya terapkan di lingkungan sekolah, baik itu ke anak didik ataupun ke rekan-rekan guru. Kemudian dengan menebarluaskan hal-hal baik tersebut, meningkatkan iman, takwa, dan iptek terhadap diri sendiri agar selalu memiliki semangat positif dalam membela negara dan mematuhi semua hukum yang berlaku untuk meningkatkan kestabilan negara itu sendiri, Kak Poppy. Menarik. Terakhir, menurut Devita, sejauh mana peran yang bisa dilakukan Devita selaku guru untuk ikut berpartisipasi aksi dalam Selamat malam Mbak Udi. Malam, Mbak Puput. Iya, makasih atas kesediaannya ya. Saya di sini sedikit mau bertanya-tanya nih, gitu. Tapi sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak? Oke, ya baik Mbak Puput. Perkenalkan, nama lengkap saya Udi Rosida Indriyanti. Saya biasa dipanggil dengan Udi. Saya bekerja sebagai salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, itu aja mungkin ya. Iya, boleh. Kita boleh langsung mulai ya, Mbak Udi ya. Kan Mbak. Jadi sebelumnya saya nih ingin bertanya nih, Mbak Udi pernah dengar istilah kesiapsiagaan bela negara nggak? Sebenarnya istilah yang asing ya gitu. Tidak pernah digunakan secara umum gitu kalau pengalaman saya, tapi kalau dinalar dari artinya mungkin kesiapsiagaan diri kita dalam membela negara, mungkin seperti itu. Jadi masih asing ya Mbak ya? Ya. Oh, baik. Jadi sini sedikit saya ingin memberikan informasi terkait tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara sendiri itu ada beberapa. Contohnya misalnya salah satunya nih kesiapsiagaan jasmani, itu misalnya seperti kita berolahraga, menjaga pola hidup sehat, terus kemudian kesiapsiagaan mental, kayak misalnya kita mampu menyesuaikan diri dimanapun berada, tuntutan apapun di dalam pekerjaan, dan contoh lain misalnya kesiapsiagaan baris berbaris, kayak asing ya Mbak ya, tapi ini contohnya misalnya seperti diklat prajabatan. Nah, ini kan yang akan saya laksanakan seperti itu. Jadi untuk CPNS sendiri, CPNS di seluruh Indonesia itu diwajibkan memiliki kesiapsiagaan bela negara seperti itu. Baik, Mbak Udi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Wah, ini informasi yang baru ya buat saya ya. Mungkin karena memang saya bukan CPNS begitu ya. Terima kasih sekali atas informasinya Mbak Puput. Baik, terima kasih juga atas waktunya ya Mbak Udi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arwin. Saya Pak Ismail, peserta laksana CPNS Angkatan 27. Saat ini kami ada tugas untuk mewawancara terkait dengan 3 pertanyaan tentang kesiapsiagaan bela negara. Mungkin sebelumnya Pak Arwin bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Saya Arwin Sanjaya, dosen dari Program Studi Administrasi Bisnis di SIPUNMU, sekaligus juga saat ini menjabat sebagai Ketua Mata Garuda Kalimantan Timur, Perhimpunan Alumni Beasiswa IPB. Oke, baik, terima kasih Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah Bapak sebelumnya pernah mendengar istilah kesiapsiagaan bela negara? Dan apabila pernah, menurut Bapak kira-kira apa maksud dari kesiapsiagaan bela negara? Iya, oke, terima kasih. Secara diksi kesiapsiagaan bela negara sering ya, karena saya juga
sudah melewati tahap bela negara waktu Latsar juga di tahun 2019. Tapi diksi kesiapsiagaan itu memang masih baru. Kesiapsiagaan itu mungkin diksi di beberapa tahun terakhir. Tapi pada dasarnya menurut saya kesiapsiagaan bela negara itu ya cara kita melihat bela negara itu seperti apa. Misalnya sikap mental kita ataupun visi kita dalam melihat keberagaman dalam pekerjaan seperti itu. Oke, Pak. Baik, yang kedua kira-kira wujud implementasinya itu seperti apa pada yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara? Iya, yang pertama misalnya mentality ya, mental kita dalam menjalani semua aktivitas, kemudian tolong menolong, saling berbagi, dan intinya itu pekerjaan itu bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa ada diskriminasi. Jadi menurut saya itu adalah sikap kita. Kemudian ketika ada pekerjaan yang bisa kita lakukan hari ini, kita lakukan hari ini, dan tanpa membedakan itu pekerjaan dari mana. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak Arwin. Menurut Bapak, peran apa saja yang dapat dilakukan dalam berpartisipasi melakukan aksi kesiapsiagaan bela negara itu sendiri? Yang pertama mungkin dari ini ya, keterlibatan kita dari pekerjaan yang ada di institusi, kemudian bisa ikut misalnya pelatihan-pelatihan yang lain yang berkaitan dengan bela negara ya. Jadi ketika ada pekerjaan yang menuntut kita untuk hadir, ya kita siap. Menurut saya itu adalah kesiapsiagaan bela negara, karena ada tugas negara di situ atau ada pekerjaan di institusi kita masing-masing, dan itu salah satu contoh yang paling awal di lingkungan kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwin atas kesempatan dan waktunya. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan Ketua Mata Garuda Kalimantan Timur dan sekaligus dosen di FISIP Unmul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sedikit dengan Bapak, mungkin sekitar 3 pertanyaan. Apa ada waktunya sebentar, Pak? Ya, boleh. Ya, saya ingin bertanya seputaran tentang kesiapsiagaan bela negara. Jadi pertanyaan pertama saya itu, apakah Bapak sebelumnya pernah mendengar istilah tentang kesiapsiagaan bela negara? Ya, pernah. Apabila pernah, apa Bapak mengerti apa itu pemahaman tentang kesiapsiagaan bela negara? Menurut saya, kesiapsiagaan dalam bela negara itu adalah kita turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan wilayah negara bangsa kita dan juga kedaulatan negara kita, walaupun kita memiliki profesi dalam bidang pekerjaan yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, jadi wujud implementasi dalam kehidupan sehari-hari dalam kesiapsiagaan bela negara itu bagaimana menurut Bapak? Menurut saya implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan bercontoh misalnya dalam lingkungan daerah tempat kita tinggal, kita ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, ikut membantu dalam gotong royong, ikut dalam kegiatan siskabling maupun ronda alam. Terima kasih, Pak. Lalu yang pertanyaan terakhir, Pak, jadi peran apa saja yang dapat dilakukan dalam berpartisipasi melakukan aksi dari kesiapsiagaan bela negara ini sendiri menurut Bapak? Kalau menurut saya, peran kita ini sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap kebinekaan yang tinggi, memiliki jiwa patriotisme, dan juga siap membela bangsa dan negara apabila diperlukan. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi demikian wawancara kita terhadap pandangan masyarakat sekitar tentang apa itu pemahaman dari kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih.